Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita awali dari kabar kenegaraan. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Brussel, Belgia. Presiden disambut meriah oleh warga diaspora yang melambaikan bendera merah putih dan memberikan buket bunga. Kunjungan dimulai pada Sabtu 12 Juli 2025 saat Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Brussel sore waktu setempat. Di lokasi, Presiden disambut Direktur Jenderal untuk Kawasan Asia dan Oseania, Francois Delhaye, beserta Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Andri Hadi, dan Atase Pertahanan KBRI Den Haag. Setiba di hotel, Presiden disambut meriah oleh warga diaspora yang melambaikan bendera merah putih dan memberikan buket bunga. Momen mengharukan terjadi saat seorang anak diaspora berusia 6 tahun menyapa dengan lugas "Selamat datang Bapak Presiden Prabowo". Sesuai jadwal, Presiden akan melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan Uni Eropa, seperti Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Kunjungan ini juga mengagendakan pertemuan dengan Raja Belgia Philippe di Istana Laken. Fokus pembahasan dilaporkan menyangkut perdagangan, investasi, energi terbarukan, teknologi, dan ketahanan pangan. Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya serta para menteri yang telah lebih dulu tiba di Brussel. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Investasi Rosan Roslani. Java TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Brussel, Belgia. Dalam lawatan tersebut, Presiden membahas isu ekonomi strategis bersama pemimpin Uni Eropa. Fokus utama adalah finalisasi perjanjian dagang EU-SEPA yang diproyeksi membuka peluang ekspor Indonesia ke pasar Eropa tanpa tarif. Dalam kunjungannya ke ibu kota Uni Eropa, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa, dan Raja Belgia Philippe. Pertemuan ini digelar pada Sabtu 12 Juli di Brussel, Belgia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, perundingan EU-SEPA telah memasuki tahap akhir dan diperkirakan akan ditandatangani tahun ini. Jika disepakati, produk-produk Indonesia akan dapat masuk ke pasar Eropa dengan tarif 0%. Airlangga menegaskan, perjanjian ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang utama Uni Eropa. Jadi di sini nanti tentu kunjungan Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Ursula von der Leyen dan juga Presiden daripada EU Council, plus berkunjung ke Raja. Dan salah satu yang akan dibahas itu terkait dengan EU-SEPA. Nah, EU-SEPA ini kita sudah berunding masuk ke tahun ke-10, lebih dari 19 putaran. Namun seluruh isunya akan selesai. Perjanjian EU-SEPA meliputi perdagangan barang, jasa, investasi, hingga standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Kerjasama ini diharapkan mendorong daya saing produk Indonesia di kawasan Eropa serta menarik investasi baru ke dalam negeri. Jika berhasil dituntaskan, EU-SEPA akan menjadi tonggak baru bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa di tengah dinamika perdagangan global. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Sebuah truk penumpang terguling dan terjun ke jurang di Toraja Utara. Kecelakaan maut ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan belasan luka-luka. Peristiwa terjadi pada Sabtu 12 Juli 2025 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah.
Lokasi kecelakaan berada di kawasan Sereale, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Truk yang mengangkut sekitar 20 penumpang tersebut diketahui dikemudikan oleh seorang kernet, bukan sopir utama. Menurut Kasat Lantas Polres Toraja Utara, AKP Haryanto, penumpang naik secara acak tanpa daftar resmi. Selain 4 korban tewas, 7 orang dilaporkan luka berat dan 9 lainnya luka ringan. Truk diduga gagal mengerem saat melintasi tikungan menurun, sebelum akhirnya terjun ke jurang sedalam 6 meter dan terguling. 2 orang di kabin depan termasuk kernet pengemudi dan sopir asli hanya mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk status kelayakan kendaraan dan izin operasionalnya. Java TV melaporkan. Dari Pekanbaru, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima gelar adat Ingatan Budi dari Lembaga Adat Melayu Riau. Prosesi adat digelar dengan hikmat dan meriah di Balai Adat Melayu Kota Pekanbaru. Prosesi penganugerahan berlangsung pada Sabtu pagi 12 Juli 2025 di Balai Adat Melayu Kota Pekanbaru, Riau. Kapolri tiba sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam, didampingi istri serta para pejabat tinggi Polri. Kedatangannya disambut dengan arak-arakan kompang, silat, dan gendang panjang menuju Balai Adat Melayu. Di dalam balai, Kapolri mengikuti rangkaian upacara adat, termasuk berbalas pantun dengan para datuk yang hadir. Sebelumnya, pinangan gelar adat Ingatan Budi telah diajukan oleh Lam Riau pada 4 Juli di kediaman pribadi Kapolri di Jakarta. Jenderal Sigit mengatakan, keputusannya menerima gelar adat itu diambil setelah melalui perenungan yang mendalam. Turut hadir dalam acara ini, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadif Humas Irjen Sandi Nugroho, Kakor Lantas Irjen Agus Suryo, serta Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan. Penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan masyarakat adat Melayu Riau atas peran Kapolri dalam menjaga kerukunan sosial dan melindungi budaya di tengah tugas kenegaraan. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari Banten, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak ASN untuk menjadi teladan dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pesan ini disampaikan dalam acara pembinaan di Kanwil Kemenak Provinsi Banten. Pembinaan digelar pada Sabtu 12 Juli 2025 di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan ASN untuk menjadi contoh dalam menjaga toleransi, khususnya di wilayah yang punya sejarah panjang dalam perkembangan agama seperti Banten. Dalam sambutannya, Menak menyampaikan, Banten adalah simbol harmoni yang telah melahirkan banyak tokoh agama. Nasaruddin juga menekankan peran ASN dalam memberikan pelayanan yang inklusif tanpa membedakan latar belakang agama atau keyakinan masyarakat. Terkait isu sensitif seperti kegiatan retreat lintas agama, Menak mengajak ASN untuk lebih bijak dalam menanggapi. Menak menilai retreat sejatinya mirip dengan kegiatan spiritual dalam Islam seperti tadabur alam dan tak seharusnya langsung dicap negatif. Ia juga mengkritisi perdebatan agama di media sosial yang kadang disisipi politik identitas. Menak mengingatkan, agama adalah urusan pribadi yang tidak seharusnya dipolitisasi atau dipakai memecah belah masyarakat. Kembalikan Masa Jaya Banten sebagai pusat studi keislaman di masa lampau. Dunia pendidikan yang paling prospektif nanti ke depan itu adalah yang menggandeng antara Iqra dan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau hanya Iqra saja, itu akan melahirkan monster. Tapi Iqra plus Bismillahirrahmanirrahim itu akan melahirkan insan kamil, manusia sejati. Jadi masa depan itu sebetulnya adalah dunianya UIN. Karena punya moral yang kuat, bukan hanya logika yang kuat. Ya. Pasar tenaga kerja akan datang, itu justru akan lebih mencari siapa orang memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif di dunia UIN. Di akhir arahannya, Nasaruddin mengajak ASN Kemenak untuk menjaga netralitas,
meningkatkan mutu pelayanan, dan menjadi garda terdepan penguat harmoni di masyarakat yang majemuk. Java TV melaporkan. Dari panggung geopolitik internasional, Amerika Serikat mendesak Jepang dan Australia untuk menegaskan posisi mereka jika terjadi konflik di Selat Taiwan melawan Tiongkok. Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan terbaru antara pejabat pertahanan ketiga negara pada Sabtu 12 Juli 2025. Financial Times melaporkan Elbridge Colby, mantan Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat, menjadi sosok yang paling aktif mendorong pernyataan sikap dari Tokyo dan Canberra. Dalam pernyataannya di platform X, Colby menegaskan Pentagon saat ini menjalankan kebijakan pertahanan yang berbasis kepentingan nasional Amerika atau America First, yang menyerukan agenda peningkatan anggaran militer dari negara-negara sekutu, serta dukungan nyata dalam strategi pertahanan kolektif Amerika Serikat. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, Amerika Serikat masih menjadi pemasok utama persenjataan bagi Taiwan. Di saat yang sama, Tiongkok terus meningkatkan tekanan militer di Selat Taiwan melalui latihan berskala besar dan penempatan armada. Beijing menyatakan Taiwan adalah bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok. Namun pemerintah Taiwan menolak klaim ini dan menegaskan hak mereka untuk menentukan masa depan sendiri. Sementara itu, Colby yang dikenal sebagai arsitek strategi pertahanan era Presiden Donald Trump terus mendorong agar fokus militer Amerika Serikat bergeser ke kawasan Indo-Pasifik. Java TV melaporkan. Masih dari internasional, India berduka atas jatuhnya pesawat Air India yang menyebabkan 260 korban jiwa. Investigasi awal mengungkap kemungkinan adanya human error dalam sistem bahan bakar. Laporan awal investigasi kecelakaan pesawat Air India dirilis oleh Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara India atau AIB pada Sabtu 12 Juli 2025. Kecelakaan itu terjadi pada 12 Juni lalu saat pesawat Boeing 787 Dreamliner tujuan London jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Ahmedabad dan menghantam area pemukiman. Dalam laporan terungkap bahwa kedua saklar pemutus bahan bakar mesin secara hampir bersamaan berpindah ke posisi cut-off yang menyebabkan pesawat kehilangan tenaga dan menukik tajam. Rekaman kokpit merekam percakapan dua pilot yang terkejut atas terputusnya bahan bakar. Kapten Sumit Sabharwal yang telah mengantongi 15.000 jam terbang didampingi kopilot Clive Kunder yang juga sudah berjam terbang 3.000 jam lebih. CCTV bandara menunjukkan pesawat sempat mencapai ketinggian 650 kaki sebelum jatuh dan meledak. Ahli penerbangan John Nance menyaksikan pergeseran saklar terjadi tanpa sengaja dan meminta investigasi lanjutan atas desain kokpit atau kemungkinan human error. Menteri Penerbangan Sipil India Ram Mohan Naidu mengimbau publik untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil final investigasi. Sementara itu, perusahaan Boeing dan GE Aerospace telah menyatakan dukungan penuh dalam proses investigasi. Kecelakaan ini menjadi yang terburuk dalam satu dekade terakhir di dunia dan merupakan pukulan berat bagi Tata Group, pemilik Air India yang tengah membangun kembali reputasi maskapai. Java TV melaporkan. Kembali ke dalam negeri, pemirsa, Menteri Sosial Gus Ipul meninjau langsung persiapan masa orientasi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 8 Abioso di Cimahi. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 8 Abioso, Cimahi dilakukan pada Sabtu 12 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul meninjau langsung kesiapan masa orientasi siswa yang akan dimulai serentak pada Senin 14 Juli mendatang. Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak yang putus sekolah atau tidak mampu secara ekonomi. Gus Ipul menyebutkan saat ini sudah ada 63 titik sekolah yang siap beroperasi, salah satunya di sentra Abioso.
Gedung sementara ini akan digunakan selama 1 tahun sebelum pembangunan gedung permanen oleh Presiden Prabowo dimulai di Kabupaten Cimahi. Gus Ipul juga mengajak orang tua dan siswa untuk berdialog secara terbuka dan menekankan pentingnya kejujuran dalam proses pendidikan. Salah satu calon siswa Maulida Nur Atiyah mengungkapkan cita-citanya menjadi dokter. Sementara sang bibi yang merawatnya mengaku bersyukur dengan adanya program ini. Kepala Sekolah SRMP 8 Abioso, Muhammad Ihsan Ramadan, menyebutkan seluruh kebutuhan siswa ditanggung penuh oleh pemerintah, termasuk seragam, perlengkapan tidur, hingga makanan. Saat ini sekolah menampung 100 siswa yang dibagi dalam 4 rombongan belajar, dengan guru yang didatangkan dari berbagai daerah. Java TV melaporkan. Dari Jawa Timur, dalam rangka Tahun Baru Islam, warga Nganjuk berbondong-bondong mengikuti tradisi siraman di air terjun Sedudo. Tradisi ini sudah turun-temurun dan diyakini membawa berkah serta awet muda. Ribuan warga memadati kawasan air terjun Sedudo untuk mengikuti prosesi siraman Sedudo. Tradisi yang digelar setiap bulan Muharram ini menjadi bagian dari peringatan Tahun Baru Islam dan sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Nganjuk. Acara dimulai dengan prosesi siraman oleh para pejabat daerah, di antaranya Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Camat, hingga Kepala Desa. Selesai prosesi dilanjutkan dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, dan rebutan gunungan yang berisi sayur mayur dan jajanan pasar. Warga sangat antusias, bahkan ada yang datang sejak pagi untuk mendapatkan posisi terbaik di dekat air terjun. Darsutiati, salah satu pengunjung, mengaku senang bisa menyaksikan acara budaya ini bersama keluarga. Sementara itu, Camat Sawahan Imam menyebut tradisi ini sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan karena dipercaya membawa keberkahan. Acara siraman Sedudo ini bukan hanya menjadi peringatan Tahun Baru Islam, tapi juga menjadi wujud kecintaan masyarakat terhadap budaya Jawa yang penuh makna. Yohanes, Java TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Ari menegaskan peran strategis koperasi desa. Program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi solusi untuk memutus rantai rentenir di pedesaan. Hal tersebut Budi sampaikan kala ia menghadiri Hari Koperasi Nasional yang ke-78 di Gedung Kementerian Koperasi Jakarta Sabtu 12 Juli lalu. Budi mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih adalah sebuah program untuk memutus mata rantai distribusi rentenir dan tengkulak. Budi juga menyinggung bagaimana kelak koperasi desa akan memberikan akses ke masyarakat desa dalam hal permodalan serta distribusi barang-barang pokok. Selain itu, ia mengatakan bahwa berbagai kegiatan keuangan koperasi akan dilakukan secara non-tunai, serta menjamin transparansi dalam transaksi. Selain itu, Budi juga optimis bahwa program ini akan dijaga secara bersama, serta menggandeng berbagai aparat perangkat hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Di akhir, Budi berharap bahwa kelak suatu saat Kopdes bukan hanya sekedar badan ekonomi atau badan usaha semata, namun juga semangat gotong royong serta semangat ekonomi rakyat yang bergerak dan berkembang. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hefatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.